Oke cuy, jadi di video kali ini gua akan melanjutkan bahasan manhwa The Beginning After the End, dimana Arthur Lewin saat ini sedang berada di dalam goa di kedalaman hutan, yang mana goa tersebut merupakan tempat tinggalnya si suara misterius. Seperti apa kisahnya? Seperti biasa gue ingetin lagi, bagi yang ingin melanjutkan membaca silahkan baca, dan untuk judul ada di deskripsi cuy. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar gue lebih semangat lagi dalam membuat bahasan-bahasan manhwa menarik lainnya untuk kalian semua. Dan mohon maaf jika penyampaian kali ini akan kurang maksimal karena saat ini gue lagi radang tenggorokan cuy. Oke, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Terlihat Arthur berjalan menuju cahaya biru itu. "Perhatikan langkahmu," ucap suara misterius pada Arthur. Tiba-tiba batu yang diinjak Arthur retak saat ia berusaha menggapai cahaya biru yang berada di atasnya. Dan Art pun akhirnya terjatuh. Terlihat Arthur yang jatuh ke bawah dan menghantam tanah dengan cukup keras. Dengan memegang wajahnya, Arthur terlihat kesakitan. "Aku akan jauh lebih senang jika mendapatkan peringatan sebelum aku jatuh," ucap Art dalam hatinya. Terlihat Arthur berusaha berdiri sambil menghilangkan debu yang menempel di pakaiannya. Kemudian ia berjalan dan terlihat gugup. Keringat dingin membasahi pipinya. Art terkejut dengan apa yang dilihatnya, sampai ia pun mundur beberapa langkah dan terjatuh. "Apa?" teriak Art dalam hatinya. Art masih terlihat kaget dan juga takut dengan apa yang dilihatnya. Mata berwarna merah darah dengan tubuh hitam besar. Aura kuat keluar darinya. Apa itu?" Art tercengang seakan tak percaya dengan apa yang ia saksikan. "Akhirnya kita bertemu juga, nak," ucap makhluk hitam misterius itu sambil berjalan mendekati Arthur. Terlihat langkah kaki yang semakin mendekat. Art terlihat sangat takut. Mulut terbuka namun tak bisa berkata-kata. Tepat ketika sampai di depan Art, makhluk misterius itu berkata, "Serangga akan masuk ke dalam mulutmu jika kau membiarkannya tetap terbuka." Mendengar hal itu, Art pun segera menutup mulutnya. Di hadapan makhluk misterius itu, Art yang ketakutan tidak berani melakukan gerakan apapun. Terlihat sebuah luka di tubuh makhluk misterius itu. Makhluk misterius itu berusaha mengulurkan tangannya kepada Arthur. Arthur pun segera meraihnya. "Aku butuh sedikit waktu untuk membuka dimensi yang cukup kuat untuk mengantarmu pulang ke rumah," ucap makhluk misterius itu sambil menghiburnya. "Aku punya rencana spesial untuk menjagamu sampai waktunya tiba," sambil menunjukkan beberapa benda yang tergantung di atasnya. "Terima kasih," ucap Art dengan terbata-bata. Kemudian terlihat Art mulai berjalan berkeliling melihat sebuah benda yang berwarna ungu muda. Art berjalan menuju benda itu, kemudian memegangnya sambil berkata dalam hati, "Ini kelihatannya bagus." Terlihat Art mengingat kenangan saat bersama ayah dan ibunya saat mereka tertawa bahagia. Art merasakan kerinduan untuk segera pulang. Segera Art menggelengkan kepalanya dan tersadar dari lamunannya. Beberapa saat setelahnya, tiba-tiba Art dikejutkan dari arah belakang oleh makhluk tersebut. "Yang itu rasanya lebih baik," ucap makhluk misterius itu menjelaskan kepada Arthur. Saking terkejutnya sampai makanan yang sempat ia pegang pecah dan mengenai wajah serta pakaian Art. Sembari menjawab, "Baiklah." Sin masih berada di dalam gua. Terlihat Art yang sedang asik mengunyah makanan ditemani oleh makhluk misterius itu yang duduk di samping Arthur. Kemudian Arthur melirik ke samping. Terlihat Art yang sedang malu-malu mulai mengobrol dengan makhluk misterius itu. "Kau memberitahuku bahwa kau adalah seorang wanita, tapi aku sama sekali tidak tahu harus memanggilmu apa," tanya Arthur. "Namaku Sylvia," balas makhluk misterius itu. Mendengar itu, rasa ingin tahu Arthur semakin bertambah. Kemudian ia mulai menanyakan beberapa pertanyaan. "Sylvia, bolehkah aku menanyakan beberapa pertanyaan?" ucap Arthur. "Silakan, tapi mungkin aku tidak akan menjawab semuanya," jawab Sylvia. Dan terlihat Art mulai berbicara dengan Sylvia.
Sylvia, rasa takutku pada penampilannya perlahan sirna. Dan lalu aku pun menanyakan semua pertanyaan yang sudah menggangguku semenjak aku terjatuh. Misalnya, di mana tempat ini, kenapa dia sendirian, dari mana dia berasal, dari mana dia mendapatkan luka itu, dan kenapa dia menyelamatkanku. Kemudian terlihat Sylvia mulai menjawab satu persatu pertanyaan Art. Pertanyaan pertamamu cukup mudah, kata Sylvia. Tempat ini terletak di zona Marau, tempatnya di antara tempat para binatang buas dan hutan Elser. Tidak ada yang mengetahui tempat ini, karena aku selalu memberi sihir penangkal kepada siapapun yang mendekat. Meskipun hal itu sangat jarang terjadi, jadi Arthur adalah orang yang pertama yang memasuki tempat ini, ucap Sylvia melanjutkan jawabannya. Kau bisa, sambil menggaruk kepalanya, terlihat malu-malu. Art mulai memperkenalkan dirinya. Kau bisa memanggilku Art, keluargaku selalu memanggilku Art, singkatan dari Arthur, ucap Art dengan malu-malu. Baiklah, aku akan memanggilmu Art, jawab Sylvia. Untuk pertanyaan yang kedua, Sylvia melanjutkan penjelasannya. Aku di sini sendirian karena aku memang tidak punya siapapun. Seketika Art terdiam mendengar itu. Aku punya banyak musuh yang sangat ingin merebut sesuatu milikku. Art pun masih terdiam. Ia pun mulai merasakan emosi yang rumit setelah mendengar apa yang dialami Sylvia. Luka ini kudapatkan saat pertempuranku yang terakhir, dan pada saat itu aku berusaha untuk kabur, ucap Sylvia sambil menunjukkan bekas luka itu pada Arthur. Dan alasan kenapa aku menyelamatkanmu. Art menatap Sylvia yang masih berada di sampingnya dan hendak berdiri. Mungkin karena aku tersentuh oleh keberanian dan pengorbananmu, atau mungkin hanya karena aku kesepian. Aku sebenarnya juga tidak terlalu mengerti akan hal itu. Art berdiri menatap Sylvia. Aku minta maaf Art, tapi aku harus segera permisi dulu untuk malam ini. Sambil berjalan meninggalkan Art, di samping lukaku bernanah dan aku harus berada dalam kondisi yang bagus untuk membuka celah dimensi besok. Kemudian punggung besar itu beranjak pergi menjauhi Art. Art pun tersenyum lalu berkata, "Oh, baiklah, selamat malam Sylvia." Saat merenung memikirkan Sylvia, kemudian ia berkata pelan. Saat sosok menakutkan yang memakai baju besi itu beranjak pergi, aku tidak bisa tidak memikirkan betapa kesepiannya dia selama ini. Aku hampir lupa, ucap Sylvia tiba-tiba. Sosok Sylvia berhenti dan menoleh ke belakang, lalu berkata kepada Arthur, "Penglihatanku tidak bisa mencapai tepat di mana mereka pergi, tapi keluarga dan teman-temanmu selamat. Yakinlah akan hal itu." Sylvia tersenyum meyakinkan Art. Art terkejut mendengar ucapan Sylvia. Selamat? Mereka selamat?" ucap Art ragu-ragu. Kecemasan mulai berkurang, digantikan dengan emosi bahagia. Tak terbendung air mata Art mengalir membasahi pipinya. Senyum lega terlihat dari raut wajah Art. Kekhawatirannya kepada orang tua dan teman-temannya kini digantikan dengan tangis bahagia. "Terima kasih Sylvia," ucap Arthur. Scene berpindah. Terlihat Arthur dan Sylvia yang tengah menghabiskan waktu bersama. Mereka berdua menjadi sangat akrab seiring berjalannya waktu. Sylvia dan aku menghabiskan waktu selama berjam-jam untuk membicarakan berbagai macam hal. Saat dia tidak mempersiapkan portal, ucap Art. Hari-hari berganti dan waktu pun berlalu. Ketika Arthur dan Sylvia saling membicarakan tujuan mereka, tapi Sylvia tidak pernah membicarakan tentang kehidupan pribadinya, hingga Arthur akhirnya mengerti bahwa dia adalah orang tertutup dan misterius. Terlihat Arthur yang sedang melakukan meditasi untuk mengeluarkan mananya. Sylvia mengingatkanku pada istilah, "Jangan pernah menilai buku dari sampulnya," ucap Arthur, berbeda dengan penampilannya yang bisa membuat trauma setiap yang melihat aslinya. Dia itu sangat ramah, lemah lembut, sabar dan hangat. "Apa kau ingin sesuatu yang lain untuk dimakan, Art? Buah ini sangat enak dan jarang tumbuh di sekitar sini," ucap Sylvia kepada Arthur, sembari menawarkan buah di tangannya. Arthur pun menerima buah pemberian Sylvia. Dia mengingatkanku pada ibuku yang juga sangat lemah lembut dan ramah, gumam Arthur. Dan dia juga selalu menegurku jika aku berbuat salah. Scene memperlihatkan Arthur yang seperti mengingat sesuatu. Aku baru saja mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu kejadian pada saat aku berhadapan dengan para bandit. Mereka pantas mendapatkan kematian yang menyakitkan.
Jika saja di antara mereka ada yang masih hidup, gumam Arthur. Terlihat jelas emosi di wajahnya saat ia mengingat akan hal tersebut. Aku akan memburu mereka, ucap Arthur dalam hati. Namun tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Sylvia tiba-tiba menyentil Arthur menggunakan jari tengah raksasanya. Arthur pun terpental dan tersungkur jatuh ke belakang. "Kenapa kau melakukan itu?" tanya Arthur kesal pada Sylvia. "Art, kau tidak salah saat mengharapkan kematian para bandit itu, dan aku pun memilih untuk tidak menyelamatkan penyihir yang bersamamu dengan alasan yang sama. Lalu kenapa kau?" tanya Art, namun segera dipotong oleh Sylvia. "Bagaimanapun juga membiarkan hatimu dipenuhi oleh kebencian dan balas dendam seperti itu hanya akan membahayakan dirimu. Sebagai gantinya, teruskanlah hidupmu dengan bangga dan teruslah maju. Kau akan kembali mengalami ketidakberuntungan, tapi jangan biarkan kesedihan dan amarah merusak pikiranmu. Belajarlah dari itu dan hadapi masa depan," ucap Sylvia menasihati Arthur. "Setelah itu kau akan memperoleh kemenangan. Apa aku menjentikmu terlalu keras? Apa itu masih sakit, Art?" ucap Sylvia menenangkan Arthur. Sembari mengelus jidat Arthur dengan lembut, terlihat jelas kasih sayang Sylvia kepada Arthur. Diceramahin tentang moral dan kehidupan oleh seorang tokoh yang tampaknya bisa menjadi lambang sebuah kejahatan ini membuatku merasa sangat terpukul, gumam Arthur. Art, kenapa kau tidak memakan buah? Apa ada yang salah?" tanya Sylvia, mengejutkan Arthur yang terdiam. Arthur pun tersadar dan langsung menjawab Sylvia. Tidak, aku baik-baik saja," ucap Arthur sembari menggaruk kepalanya dan tersenyum kecil. Kemudian Sin memperlihatkan Arthur yang tengah makan buah. "Sylvia, lukamu kelihatannya tambah parah," ucap Arthur tiba-tiba. "Jangan mencebaskan hal itu. Luka ini semakin membusuk dari waktu ke waktu," jawab Sylvia sambil menutupi luka di dadanya. "Apa benar hanya karena itu?" tanya Art dalam hatinya. "Dan juga aku ingin bertanya sesuatu," tanya Sylvia. Jawab Art sambil mengunyah makanan di mulutnya. "Ini membuatku bingung. Bukankah biasanya manusia itu bangkit saat umurnya 12 atau 13 tahun? Bagaimana bisa kau membentuk inti manamu dan memanfaatkannya dengan lebih efisien daripada penyihir yang sudah pengalaman?" tanya Sylvia keheranan. Art pun menjawab dengan santainya. "Orang tuaku bilang aku adalah seorang jenius. Lalu mungkinkah kau bisa mempelajari itu?" tanya Sylvia lagi. Belajar apa?" sahut Arthur. Namun tiba-tiba Sylvia bangkit berdiri sembari berkata untuk bermeditasi dan menyerap mana saat bergerak dan mungkin saat bertarung jika kau bisa. "Apa yang akan kau lakukan?" tanya Arthur terbata-bata karena dibuat kaget oleh Sylvia. Manusia juga memiliki pola pikir yang sama dalam hal mana. Mulailah dengan gerakan kecil tanpa berpikir dan cobalah yang terbaik dari itu, ucap Sylvia menasihati Arthur. Terlihat Arthur memperlihatkan kedua telapak tangannya. Kemudian ia mengepalkan kedua tangannya lalu melepaskannya lagi sembari berkata, "Bicara lebih mudah daripada prakteknya. Mana binatang bisa melakukan ini secara alami, tapi semenjak para manusia mulai terbangkitkan, mereka jadi tidak mampu melakukan keahlian seperti ini. Tapi karena hal itu tidak ada hubungannya denganmu, kau coba saja dengan keras, kau pasti berhasil," ucap Sylvia menyemangati Arthur. Kemudian Sin kembali memperlihatkan Arthur yang tengah memperhatikan kedua telapak tangannya. Senyum optimis pun terlihat di wajah Arthur. "Yos, akan kulakukan yang terbaik," ucap Arthur dengan penuh semangat dan percaya diri. "Memang begitu seharusnya," haha, sahut Sylvia sembari tertawa. Terlihat Arthur tengah mencoba dan mempraktekkan apa yang dibicarakan oleh Sylvia tadi. Di sisi lain terlihat juga Sylvia yang sepertinya sedang membuka suatu portal. Namun tiba-tiba Arthur terpleset dan jatuh. Pada dasarnya skill ini melatih untuk bertarung dengan baik sambil tetap mempertahankan aliran dalam mana dengan stabil, ucap Sylvia. Sin berpindah memperlihatkan Arthur yang semangat berlatih dengan sebuah tongkat dari ranting kayu. Nampaknya latihan Arthur kali ini cukup menguras tenaga hingga ia mengeluarkan keringat yang cukup banyak. Hap, dengan rantingnya Art mengayunkan ke kanan dan ke kiri dengan sangat kuat. Tiba-tiba
Tidak mungkin, ucap Art keheranan. Sylvia, aku berhasil, ucap Art sembari tersenyum lebar menengok ke Sylvia. Namun tiba-tiba Arthur dibuat kaget melihat Sylvia yang sudah tersungkur tak berdaya. Tepat di hadapan Sylvia terbuka suatu portal misterius. Sylvia, teriak Arthur diiringi dengan rasa takut, heran, dan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Sylvia, teriak Arthur sekali lagi sembari berlari mendekat ke tubuh Sylvia yang sudah terkapar bersimbah darah. Sylvia, ada apa? Art berlari semakin kencang dan terlihat begitu khawatir dan takut melihat keadaan Sylvia. Kesedihan akan takut kehilangan, Arthur tak bisa menahan air matanya dan dia pun menangis. Setelah itu terlihat Art sudah berhenti di samping Sylvia, menyaksikan darah yang keluar begitu banyak dari tubuh Sylvia. Sylvia, bertahanlah, ucap Art. Kemudian Art dengan sekuat tenaga memindahkan tubuh Sylvia yang masih terbaring. Setelah itu terlihat mana keluar dari tubuh Arthur. Wah! Arthur mengerahkan semua tenaganya dan akhirnya ia pun berhasil memindahkan tubuh Sylvia. Art seketika terkejut. Kepanikan terlihat di wajah Art setelah melihat luka di tubuh Sylvia. Lukamu kenapa memburuk secepat ini? Tanya Art dengan cemas. Kemudian Art menoleh ke samping, terlihat sebuah portal besar yang terbentuk. Tidak mungkin, ucap Art tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa karena itu? Art terlihat sedih. Kemudian ia mengingat hari-hari saat sedang berlatih. Sylvia memberikan sebuah makanan, bercanda bersama, tawa riang Art saat dengan Sylvia, makan bersama saat bertemu dengan Sylvia. Kesedihan dirasakan Art. Kenangan-kenangan itu begitu membekas di pikirannya. Dia melakukan semua ini karena sambil menangis Art merasakan kesedihan yang teramat dalam. Melihat itu Sylvia segera memeluk Arthur, kemudian ia berkata, "Tidak apa-apa nak." Mendengar itu air mata Art jatuh semakin tak terbendung. Bagaimana bisa masih baik-baik saja ketika kau akan mati karena aku, ucap Art sambil menangis di pelukan Sylvia. Beberapa saat kemudian masih di dalam gua diperlihatkan beberapa tanaman yang bisa dimakan Art. Aku menangis lebih lama dari yang pernah kulakukan dan aku menangis untuk pertama kalinya seperti seorang anak yang tersesat, ucap Art dalam hatinya. Art masih terlihat sedih. Mereka berdua mengobrol. Diperlihatkan Sylvia duduk bersandar di sebuah batu melihat Art yang masih sedih. Sylvia kemudian bertanya, "Tidak bisakah kau sedikit tenang, Art?" "Tidak," jawab Art dengan sedih. Kemudian terlihat Sylvia tersenyum memegang bekas luka di dadanya. "Ketika sudah tidak punya waktu untuk bersama lagi dan aku benci jika kau menyalahkan dirimu sendiri karena itu," ucap Sylvia memberi nasihat pada Arthur. "Bagaimana mungkin aku tidak menyalahkan diriku sendiri? Kau mengorbankan dirimu sendiri agar aku bisa bertemu dengan keluargaku," ucap Arthur. Kesedihan masih dirasakan. Air mata Art masih jatuh tak terbendung. "Kau telah membantuku dengan membiarkanku meninggalkan gua ini sedikit lebih cepat," jawab Sylvia dengan tersenyum. "Sylvia," ucap Art dengan berat. "Namaku itu benar-benar tidak cocok dengan penampilanku ini kan?" Sebuah pertanyaan dari Sylvia. Setelah selesai bicara tiba-tiba krek. Tangan Sylvia mengelupas dan terlihat memancarkan cahaya kekuningan. Dan wush, tubuh Sylvia perlahan mulai berubah. Sebuah sayap berwarna putih keluar dari tubuh Sylvia. Sylvia kini benar-benar berubah. Art terdiam menyaksikan apa yang sedang terjadi. Cahaya menyilaukan dan bulu-bulu putih berterbangan. Sebuah transformasi terlihat. Tubuh Sylvia berubah menjadi binatang besar berwarna putih dengan sayap besar di punggungnya. Scene memperlihatkan Arthur duduk tertunduk memandang wajah baru dari Sylvia. Terlihat seperti Pegasus berwarna putih. "Dan sekarang apakah aku sudah sedikit lebih cocok dengan nama itu?" tanya Sylvia mengagetkan Arthur. "Sylvia,
kau adalah seekor naga. Dan ternyata Sylvia berubah jadi seekor naga cuy. Kemudian Sylvia menjawab, ya, akulah yang dipanggil manusia dengan sebutan seekor naga. Dan sekarang kita masih punya sedikit waktu untuk mengobrol. Karena aku sudah dalam bentuk ini, aku harus menggunakan bentuk asliku untuk menyelesaikan portal ini. Tapi karena sekarang selubungku sudah menghilang, mereka mungkin akan segera datang. Jelas Sylvia pada Arthur. Mereka, siapa yang datang? Tanya Arthur kebingungan. Dengarkan baik-baik Arthur. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan sebelum kita berpisah, ucap Sylvia. Lalu tiba-tiba, celing, muncul sebutir telur di hadapan Arthur. Itu tidak berat, namun aku merasa hampir tidak bisa menyimpannya lagi. Telur itu mengembang di kedua telapak tangan Arthur sembari memancarkan cahayanya. Terlihat Sylvia sedang menarik sesuatu. Selubungi dengan ini untuk menyembunyikan auranya. Sylvia memberikan sehelai bulu berwarna putih bersih kepada Arthur. Sylvia, apa ini? Tanya Arthur kebingungan. Dan tolonglah bersamaku jauh lebih lama lagi, harap Arthur. Namun tiba-tiba, boom! Sylvia mendorong Arthur dengan kepalanya dan terlihat kedua lengan baju Arthur tampak robek. Terlihat sayap merah membentuk pola khusus di kedua tangannya. Sekarang semuanya akan jelas saat waktunya telah tiba, ucap Sylvia dengan darah yang mengucur keluar dari badannya. Sylvia, matamu, apa kau baik-baik saja? Tanya Arthur dengan khawatir. Sekarang aku akan membuka portalnya. Aku tidak punya waktu untuk membuatnya sampai ke rumahmu. Tapi kau seharusnya tiba di suatu tempat dekat dengan manusia. Cepatlah, ucap Sylvia memperingati Arthur agar segera bergegas. Hanya begitu saja aku akan meninggalkanmu, sahut Arthur dengan ketidakrelaan untuk berpisah dengan Sylvia. Kemudian Sin memperlihatkan bebatuan runtuh dengan diiringi suara gemuruh. Arthur melihat ke atas, serasa kaget melihat reruntuhan itu datang menghampirinya. Dan bebatuan akhirnya jatuh, namun Arthur lagi-lagi diselamatkan oleh Sylvia. Tiba-tiba muncullah makhluk misterius sembari berkata, Nona Sylvia, aku sarankan agar kau berhenti bersikap keras kepala dan serahkan itu. Serahkan sekarang, ucap makhluk itu sembari berjalan mendekat ke arah Sylvia. Dan dia mungkin akan menyembuhkan lukamu, sambung makhluk misterius tadi. Terlihat Arthur mengintip dari balik badan Sylvia. Dia terlihat mirip dengan bentuk Sylvia sebelumnya. Kau telah menyebabkan banyak masalah pada kami karena telah menyembuh. Tiba-tiba ucapan makhluk misterius itu terhenti dan membeku. Aku punya sedikit pengakuan, Arthur. Sejujurnya aku sengaja memperpanjang waktu persiapan untuk transportasinya agar aku bisa menghabiskan waktu lebih lama denganmu, ucap Sylvia kepada Arthur. Terlihat betapa besar kasih sayang Sylvia kepada Arthur. Sylvia, sahut Arthur dengan tampak berkaca-kaca, terharu mendengar ucapan Sylvia kepadanya. Aku tidak bisa memintamu untuk memaafkanku, tapi aku punya sebuah permintaan egois, sahut Sylvia dengan luka yang semakin melebar di dadanya. Bisakah kau memanggilku nenek? Sekali saja, pinta Sylvia kepada Arthur. Dengan mata yang berkaca-kaca memandang Arthur, terlihat Arthur yang memegangi sayap Sylvia sembari menahan air matanya. Tidak, pergilah bersamaku, ucap Arthur dengan penuh kesedihan. Aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan, tapi semuanya sedang membeku. Sekarang kita bisa meninggalkan tempat ini bersama-sama, ucap Arthur dengan penuh harap agar Sylvia bisa ikut pergi bersamanya. Tak tahan lagi, air mata Sylvia pun keluar menetes. Kau sudah tahu aku tidak bisa, jawabnya dengan penuh kesedihan. Dan tiba-tiba sayap Sylvia terlepas dari genggaman Arthur. Selamat tinggal Arthur. Wush, ucap Sylvia sembari menghempaskan Arthur masuk ke portal menggunakan sayapnya. Terlihat suasana yang begitu mengharukan. Air mata Sylvia mengalir deras menghadapi perpisahannya dengan Arthur. Tidak, Sylvia, teriak Arthur dengan berderai air mata. Tidak kuat harus berpisah dengan sahabat baiknya Sylvia, sosok yang telah menyelamatkan nyawanya. Sebelum portal tertutup, Arthur mengucapkan satu kata terakhir permintaan dari Sylvia tadi. Nenek, teriak Arthur.
Mendengar hal itu, Sylvia begitu terharu dan bisa sedikit membuatnya lega. Portal pun akhirnya menutup. Arthur dan Sylvia kali ini benar-benar berpisah. Lihat Sylvia duduk termenung. "Terima kasih, anakku," ucapnya membalas Arthur yang masih menyempatkan untuk mengabulkan permintaan terakhirnya, yaitu memanggilnya dengan sebutan nenek. Scene pun berpindah. Terlihat tangan Arthur sembari mengulurkan tangannya, seakan ia masih tak percaya dengan apa yang baru saja ia alami. Dengan penuh kemalangan, Arthur terbaring di sana. Langit semakin gelap. Arthur meluapkan semua kekecewaan dan kesedihannya. "Dia pergi," ucap Art sembari menggenggam erat rerumputan di sekitarnya. "Aku sudah tidak bisa lagi menemuinya." "Wah!" Arthur berteriak, meluapkan semua rasa kecewa, sedih, marah yang bercampur di dirinya. "Saat ini di pikiranku dipenuhi dengan memori 4 bulan terakhir yang kuhabiskan dengan Sylvia. Sebuah waktu yang tampak lama dan juga singkat. Sylvia memperlakukanku seperti anaknya sendiri, mengajariku hal-hal yang tidak kupahami dari diriku sendiri sejak aku datang ke dunia ini," gumam Arthur. Dan tiba-tiba sesuatu terjadi. Apa? Sebelum sempat Arthur menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba terdengar suara misterius lagi. Tes. Bagus. "Halo Art, Sylvia, apa itu kau?" tanya Arthur. Seketika suara itu pun menjawab, "Ini adalah Sylvia. Jika kau mendengar ini sekarang, ini artinya aku akan menceritakan padamu siapa aku sebenarnya." Aku pikir ini adalah pesan yang dia tinggalkan padaku sebelumnya," gumam Arthur. Arthur mengingat kejadian saat Sylvia mengelus kepalanya ke badan Arthur saat mereka masih bersama. "Kau terlihat frustasi. Sepertinya kau tidak siap menerima semua kenyataan ini. Tubuhmu adalah tubuh dari anak yang baru melewati usia 4 tahun. Dan sementara manamu sudah mencapai tingkat merah gelap. Kau tidak cukup kuat. Sebagai hadiah perpisahan kecil, aku telah menanamkan kehendak unikku kepadamu. Pengembanganmu di masa depan sebagai penyihir tergantung pada seberapa baik kau dapat menggunakan hadiah dariku itu," ucap suara dari pesan Sylvia memperingatkan Arthur. "Siapa yang meminta hadiah? Aku ingin lebih punya." Belum sempat Arthur menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba pesan dari Sylvia tadi berbunyi lagi. "Oh, dan Art, aku bisa bayangkan apa yang kau rasakan saat ini. Sedih, marah, merasa bersalah. Tapi ingatlah, kamu masih punya keluarga untuk kau lindungi dan sebuah tujuan yang harus kau penuhi di kehidupan ini. Aku berharap agar kau menyimpan kepolosan dan kegembiraan masa anak-anakmu dan tumbuh menjadi seorang pria yang baik untuk keluargamu dan yang bisa ku banggakan ketika inti manamu telah mencapai tingkat putih. Kau akan bertemu denganku lagi. Pada saat itu aku akan menjelaskan segalanya padamu. Jadi sampai saat itu tiba, aku ucapkan salam perpisahan. Raja Grey." Arthur tiba-tiba kaget saat suara Sylvia mengucapkan nama tersebut. Ada banyak pertanyaan yang menungguku saat suara Sylvia menghilang. Beberapa lama dia tahu identitasku. Bagaimana dia bisa tahu? Satu hal yang pasti, jika aku hanya fokus berlatih di kehidupanku kali ini, maka hidupku sekarang pasti tidak akan jauh berbeda dari yang dulu. Untuk sekarang, aku hanya bisa maju. Tapi yang pertama, di mana aku? Terlihat Arthur segera bergegas pergi dengan lincahnya. Arthur melompat, naik, dan memanjat batang pohon raksasa itu untuk keluar dari kedalaman tempatnya terhempas dari portal tadi. Bahkan dengan memakai mana, penglihatanku masih terbatas. Satu hal yang pasti, aku ada di kedalaman hutan Elser. Terlihat Arthur dengan lincahnya melompat terbang dari ranting ke ranting. Bahkan aku nyaris tidak bisa menggunakan rotasi mana yang diajarkan Sylvia padaku, gumam Arthur. Aku bisa menggunakan sihir lebih lama, namun aku tidak bisa bertanya kenapa aku berada di sini. Sylvia bilang bahwa dia akan mengantarkanku ke tempat yang dekat dengan manusia. Tidak masalah, aku hanya harus mencarinya di sekitar sini. Aku sudah semakin mahir dalam perjalanan antar pohon, ucap Arthur dengan bangganya. "Ya, suara itu sepertinya manusia," ucapnya saat ia mendengar sebuah suara. Arthur terus bergegas untuk keluar dari kedalaman hutan Elser. "Di sana aku harap mereka mau membawaku bersama mereka."
Tunggu, sejenak langkah Arthur terhenti dan segera bersembunyi dari sesuatu. Buat dia diam. Arthur pun seketika kaget saat melihat sekumpulan manusia tersebut. Sekarang mari kita pergi. Kita hanya punya waktu beberapa hari untuk meninggalkan hutan sialan ini, ucap seseorang bandit itu. Hei bos, gadis elf ini sangat menarik. Bukankah dia masih kecil dan perawan? Dia akan membuat kita untung banyak, saut salah seorang bandit. Diam dan bawa dia ke belakang. Kereta sudah siap. Kita harus segera pergi, ucap pemimpin bandit. Terlihat Arthur begitu emosi dengan mencengkeramkan tangannya ke batang pohon mendengar ucapan mereka. Kemudian terlihat seorang wanita cantik yang lemah tak berdaya yang dibawa mereka. Scene berpindah, terlihat cuaca yang cukup cerah. Das, cepat kembali ke sana, ucap seseorang. Aku tidak tahu bagaimana babi-babi itu berhasil mendapatkan anjing hutan, tetapi aku tidak tahu bahwa mendapatkan salah satu dari mereka akan jadi hal yang baik di hutan ini. Adapun para pedagang budak, ya, dengan semua omong kosong yang terjadi padaku akhir-akhir ini, akhirnya aku bisa mengeluarkan sedikit tenaga. Meskipun keinginanku adalah untuk pulang, aku masih membutuhkan rencana, ucap Arthur sembari melompat di pepohonan. Pertama-tama berurusan dengan pedagang budak adalah tindakan terbaik, sambung Arthur. Terlihat Arthur sedang memantau para bandit itu dari atas pohon. Tetapi aku tidak akan langsung menyerang, ucap Arthur. Menyerang mereka berempat secara langsung adalah tindakan bunuh diri, bahkan untukku. Jadi akan aku ikuti, menunggu, ucapnya menyusun rencana sembari mengumpulkan kekuatan mananya. Dan ini waktunya, ucap Arthur dengan tatapan tajam. Arthur memetik buah di sampingnya lalu melemparkannya ke anjing-anjing para bandit tersebut dari atas pohon. Dan brak, lemparan Arthur tepat sasaran dan anjing para bandit itu seketika langsung ramai bersuara. Tutup mulut mereka sebelum membangunkan semuanya, kata salah satu bandit kepada temannya. Di sisi lain terlihat Arthur bersiap dengan mana kekuatan yang sudah siap di tangannya untuk membabat para bandit tersebut. Tanpa sengaja aku terpaksa menggunakan teknik dari kehidupanku sebelumnya, sebuah teknik yang aku sendiri bahkan tidak yakin akan bekerja di dunia ini. Kalian harus saling mengunyah tanduk satu sama lain jika merasa bosan. Terlihat Arthur melesat turun ke bawah menghampiri bandit tadi, salah seorang bandit yang sudah masuk perangkap Arthur. Dan tiba-tiba saat Arthur datang menyapa dengan mana tajam di tangannya yang sudah menyala-nyala, Arthur mengiris leher bandit tersebut dengan cepat hingga ia tersungkur tak berdaya. Kemudian ia melihat pedang kecil di saku bandit tersebut dan mengambilnya. Terima kasih untuk senjatanya, tutur Arthur. Darah mengalir deras dari leher bandit tersebut sehingga membuat anjing-anjingnya kelaparan. Dan anjing-anjing tadi menerkam tubuh bandit yang dipenuhi darah segar. Scene berpindah, terlihat bandit-bandit yang lain berkata, anjing-anjing itu sudah diam sekarang. Apa yang membuatnya begitu lama untuk kembali? Kemudian bandit itu menyusul rekannya tadi. Apakah kau sedang kencing? Atau sebelum sempat ia menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Arthur datang dari kegelapan dan langsung menerkam bandit tersebut. Apa yang ucap bandit tersebut sebelum meregang nyawanya? Satu bandit lagi tumbang di tangan Arthur. Seperti yang diharapkan, berkelahi jauh lebih sulit dan melelahkan di tubuh ini, ucapnya dengan tatapan penuh amarah. Sekarang ia harus menyelesaikan dengan cepat, sementara dua bandit yang terakhir masih tertidur. Tiba-tiba terdengar celotehan yang membuat Arthur kaget. Kenapa harus sekarang? Tutur Arthur sangat kesal. Kenapa kalian begitu berisik? Ucap bandit yang bangun dari tidurnya sembari berjalan menghampiri ke arah Arthur. Di mana kalian? Pinky, Dus. Kemudian Scene memperlihatkan seorang bandit yang curiga dengan sesuatu. Arthur ketahuan dari persembunyiannya. Sang bandit langsung menyerang Art. Namun Arthur dengan sigap mampu menghindarinya. Dan nampaknya kemampuan Arthur saat
saat ini benar-benar di luar nalar. Arthur seketika mampu merobek kedua kaki bandit itu dengan langkah yang sangat cepat. "Hati-hati Danton, bajingan itu seorang penyihir," ucap bandit ketiga yang telah berhasil ditumbangkan Arthur. "Penyihir kecil?" Ucap bandit keempat meremehkan Arthur. Ia menjatuhkan pedang di tangannya sembari berkata, "Kita tidak ingin secara tidak sengaja membunuh telur emas yang baru saja mendarat di depan kita. Kita lakukan sekarang," ucap bandit keempat sembari tersenyum dengan kedua tangannya yang mengeluarkan jurus. "Dia bahkan mungkin menguntungkan kita lebih dari elf kecil itu. Jangan mati bocah." Bandit itu langsung melesat cepat ke arah Arthur. Das! Ia amat bernafsu untuk menumbangkan Arthur. Namun tiba-tiba, tendangan dahsyat Arthur sudah dilakukan. Bandit itu pun terpental jauh. Arthur melemparkan pedang mananya ke bandit tersebut. Namun, dengan mudahnya bandit itu bisa menangkap pedang mana Arthur. "Sial," kata Arthur terlihat kesal. "Kau punya beberapa trik lucu. Ini senjatamu, tangkap." Ucapan itu mengejek Arthur. "Dia cepat," tutur Arthur sembari berusaha menghindari serangan dari bandit tersebut. Das! "Oh, nice reaction, kid." Dan pada akhirnya serangan dari bandit tersebut tidak bisa dihindari oleh Arthur. Arthur tersungkur jatuh menghantam tanah dengan cukup keras. "Kemari, tas emasku," kata bandit itu sembari menghampiri Arthur yang tak berdaya. Bandit itu menggenggam kaki Arthur dan mengangkatnya terbalik sembari berkata, "Menyerah saja, kau tidak dapat melakukan apapun dengan tubuh kecilmu." Arthur tak mau kalah begitu saja. Ia berpikir pada suatu hal. Memadatkan mana seperti pedang kelihatannya sama dengan sihir angin di dunia ini. Jika itu masalahnya, sihir api seharusnya juga, ucap Arthur dalam hatinya. Ges! Arthur berhasil memadatkan sihir apinya, membakar tangan bandit yang menggenggam kakinya. Sontak bandit tersebut pun dibuat kaget akan hal tersebut. Bandit tersebut terkejut kesakitan. Terlihat sihir kedua Arthur pun berhasil menghancurkan tangan bandit tersebut. "Kubunuh kau bajingan," ucap bandit tersebut pada Arthur. "Aku tidak peduli jika menjualmu sebagai mayat." Dan tiba-tiba, pedang mana Arthur berhasil menebas leher bandit itu dari belakang. Dan 4 bandit tersebut berhasil Arthur tumbangkan sendirian. Tunggu, tolong jangan. Rupanya bandit ketiga yang dilumpuhkan kakinya oleh Arthur memohon ampun padanya. Aku yakin gadis kecil itu juga mengatakan hal yang sama. Arthur menengok ke dalam kereta yang digunakan bandit tersebut. Dan terlihat seorang gadis yang lemas tak berdaya dengan kondisi badan yang terikat. "Kemarilah, sudah aman. Kau bisa pulang sekarang," tutur Arthur dengan senyuman ramahnya memanggil gadis itu. Gadis itu pun menengok ke arah Arthur dengan kondisi mulut masih tersumpal kain. Oke cuy, itu tadi merupakan kelanjutan dari part yang kemarin ya. Sebelum gue pamit, gue ucapin terima kasih bagi yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Bagi yang belum, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar gue lebih semangat lagi dalam menyuguhkan bahasan-bahasan manhwa lainnya, terutama manhwa ini cuy. Sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat.